Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Vario KZR yang kondisinya tuh cukup mengenaskan luar dalam ya guys ya. Ownernya ini sama kayak yang punya Mio Karbu 200cc yang sekarang diswap ke injeksi ya guys ya. Nah rencananya motor ini mau dibikin 200cc 4 klep plus restorasi full, yaitu repaint, ganti bodi, kaki-kaki dan lain sebagainya. Dan totalannya pasti bukan buat kaum mendang-mending. Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Nah oke guys, jadi untuk crankcase dari si Vario KZR nya ini sudah dilakukan pembuatan oil jet ya guys ya. Nah ini dia bentukannya guys. Jadi oil jet ini berfungsi untuk melumasi si pistonnya itu guys, agar pembuangan olnya itu lebih deras guys, sehingga si pistonnya itu tidak mudah baret dan piston bisa lebih awet ya guys. Nah, jadi kurang lebih untuk si oil jetnya seperti ini guys. Dan untuk si crankcase nya ini nantinya bakal kita lakukan sampai benar-benar glowing dan sampai benar-benar bersih. Oke, jadi stay tune terus saja untuk proses-proses selanjutnya. Masih sama Dokter Ipang ya guys ya. Oke guys, jadi setelah tadi kita lihat untuk si crankcase itu sudah kita lakukan pembuatan oil jet dan sekarang kita akan melakukan vapor blasting guys. Jadi untuk crankcase itu sebelumnya itu kotor banget guys, udah burik seadanya. Cuma kemarin udah dilakukan vapor blasting tapi masih kurang maksimal guys. Makanya kita melakukan vapor blasting yang kedua ya guys ya, karena emang pengerjaannya itu harus benar-benar bersih ya guys ya. Dan sekarang bisa kita lihat untuk crankcase lagi di vapor. Nah kurang lebih seperti itu guys. Dan nanti juga untuk crankcase satu lagi juga kita lakukan vapor. Kita akan review setelah si crankcase ini sudah dilakukan vapor blasting. Oke guys, jadi kemarin sudah kita lihat untuk si crankcase dari Vario KZR nya sudah dilakukan vapor blasting, dan ini dia hasil akhir dari vapor blastingnya ya guys. Untuk kondisi awal itu udah burik banget seadanya guys, pokoknya udah parah banget dah. Dan sekarang bisa kalian lihat sudah glowing ya guys ya, tuh sudah tidak ada noda-noda yang menempel lagi pada si crankcase ini. Jadi kurang lebih seperti ini, dan kita akan melanjutkan progres selanjutnya guys. Oke, stay tune terus. Sekarang kita akan melihat hasil dari pengecatan ulang pada si rangka-rangkanya ini guys. Dan ini dia hasil dari pengecatannya ya guys ya, tuh bisa kita lihat. Jadi awalnya motor ini udah burik seadanya dan dirombak habis, direstorasi hingga kondisinya itu kembali seperti baru guys. Dan ini dia hasil pengecatannya. Oke guys, jadi setelah kita menunggu lama, akhirnya untuk motor dari Vario KZR ini sudah hampir jadi ya guys. Jadi kemarin tuh terakhir kalau nggak salah kita baru sampai proses pengecatan rangka. Dan ini sekarang untuk part-partnya sudah terpasang ya guys, seperti master rem, tuh udah pada baru ya, udah menggunakan RCB, kemudian juga peleknya nih, peleknya juga di sini baru. Menggunakan RCB, bannya juga baru. Jadi hampir semuanya motor ini di full restorasi ya guys ya. Dan untuk permesinannya juga kemarin juga sudah kita lakukan vapor blasting. Dan ini dia permesinannya. Oke, kita review dari kerkasnya terlebih dahulu ya guys. Jadi ini dia kerkas dari Vario KZR nya. Di sini kita custom dan kita buat menjadi langkah 64. Cuman untuk prosesnya mohon maaf banget nggak kita tag karena ini motor depan ya, jadi suka kelewat ya guys. Terus kemudian untuk bloknya di sini kita menggunakan blok dari RX7 ya, copot loh. Blok dari RX7 ukurannya 63 mm beserta si pistonnya ini guys. Ini dicok juga kan ya bang? Dicok. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk headnya di sini kita lakukan pengubahan menjadi 4 klep ya guys, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk headnya kayaknya lagi di porting guys, nanti ya abis ini kan kita review dan kita lihat guys. Nah guys, di depan gue ini udah ada mesin Vario 125 KZR, yang dimana mesinnya ini semua kita vapor blasting. Terus untuk headnya di sini guys, ini pakai head RX7 Racing dengan diameter klep tuh 2219 aja. Basic, oh ini basicnya 2219, cuman digedein lagi jadi 2320.
Seatingnya juga diganti all bronze, tapi bos klepnya tetap yang biasa guys. Terus nih sudah di porting polish juga headnya. Terus jalur radiatornya juga udah kita geser guys. Terus dibikinnya titik-titik seperti ini. Terus untuk part bagian head yang bakal dipakein di sini ada pair clap. Pair clapnya ini pakai Rex 7 Racing yang NMAX guys, yang tipe hard. Terus untuk seal clap ya di sini kita pakaiin seperti biasa, pakai Suzuki yang nggak perlu dilakukan lagi guys kualitasnya. Klepnya juga udah di custom juga, udah dipapas juga bagian atasnya ini. Terus nokanasnya belum ada ya pakai, lagi custom. Untuk nokanasnya kita pakainya yang custom, lagi diproses sama mengajis. Terus untuk pelatuk-pelatuknya di sini juga udah ready semua, udah ada semua. Terus untuk throttle bodinya di sini kita pakaiin RX7 Racing dengan diameter 34 mm guys. Ini tuh kayaknya punya Vario 160. Dan lubang ininya juga sudah kita sesuaikan. Lubang intake sudah kita sesuaikan sama lubang portingan ya guys ya. Jadi insya Allah ngeflow. Terus untuk bagian bloknya ini pakai RX7 Racing berbahan seramik. Terus pistonnya ini pakai punya FJN dengan diameter 63 mm guys. Untuk bagian karkasnya ini sudah stroke up ke 64 mm. Standarnya itu kalau nggak salah 57,9 guys. Ya buletin 58 lah. Stroke up ke 64 mm. Anjay. Pokoknya gacor lah guys. Pokoknya untuk sekarang kita akan melakukan perakitan dulu pada bagian headnya. Setelah itu masuk ke tahap buret ya Pak. Masuk ke tahap buret untuk kita hitung kompresinya. Biasanya sih rencananya paling di 12an Bang, 13. Saya kita bakal ngincer kompresi di 13 guys. Kayak kurang lebih seperti itu, kita bakal lihat proses selanjutnya seperti apa. Dan untuk motor Vario dari KZR yang 4 klep ini sekarang untuk permesinannya sudah terpasang dan menggunakan head yang 4 klep ya guys. Dimana si Ipang sekarang itu lagi melakukan proses dial guys. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Setelah dial baru akan kita lakukan pemasangan. Oke guys, jadi untuk Vario KZR ini sudah terpasang semua untuk bodinya. Kemarin terakhir kalau nggak salah lagi dilakukan dial ya guys. Dan untuk permesinannya kemarin sudah direview ya guys. Jadi kita hanya mereview bagian-bagian luarnya aja nih. Kita lihat dari catnya di sini udah diperbarui ya guys ya. Full restorasi di motor yang tadinya nggak bisa nyala. Terus di upgrade jadi 4 klep, terus tampilannya juga diubah nih. Kita lihat untuk hasil cetan dari jok painting ya guys. Jadi bagi kalian kalau mau ngecat warna apapun langsung aja ke jok painting guys. Nah untuk hasilnya seperti ini guys, warna putih. Dan untuk body kasarnya juga kemarin udah si ownernya udah beli ya guys ya. Ini baru semua. Terus kita lihat dari lampu belakang. Untuk lampu belakangnya juga di sini sudah diperbarui menggunakan yang original ya guys. Lampu depan juga kita lakukan pergantian. Terus dari pengereman juga ya guys, sudah semua guys. RCB punya. ECU juga sudah kita lakukan pergantian menggunakan ECU dari Juken ya guys. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya, hampir semuanya diganti guys kali ini guys tuh. Dari ban juga udah diganti, ban menggunakan Pirelli ukuran 80/90, peleknya juga udah diganti menggunakan RCB ya guys. Dari kalipernya juga dan piringannya juga sudah diganti. Apalagi ya, knalpot juga kita ganti menggunakan Kenochi. Spakbor dalam. Terus radiator juga udah kita ganti. Nah untuk kaki-kaki, untuk shocknya di sini kita ganti baru menggunakan KTC. Dan ini juga kita sudah airbrush Johan Garage. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan nanti kan kita pasang lampu depan. Terus waduh joknya ya guys ya, mungkin nanti bakal diganti guys. Nanti setelah itu, setelah udah rapi kita review lagi. Dan nanti bakal kita lakukan dyno. Dan kita lihat hasilnya seperti apa ya guys ya. Yang tadinya motor ini mati kesini dan sekarang kita lihat aja nah before afternya nanti guys.
berapa nih? Di 24,23. Nah, itu naik 245. 25. Netting lagi terakhir sampai di 27,9. Anjas. Oke. Untuk total bore A plus ganti-ganti banda-bandanya ini motor banda-bandanya banyak banget yang diganti ya guys ya. Jadi itu variasi juga, disikat juga gitu sama abangnya gitu guys ya. Nah untuk total ini menghabiskan budget sekitar 26 juta ya guys ya. Udah semuanya besti. Ya alhamdulillah lah, setelah konflik dengan orang pusing kemarin, di komen dijelek-jelekin, di rating Google dijelek-jelekin. Alhamdulillah kalau misalkan kita jujur, bertanggung jawab, jalan mah ada baik ya guys ya. Buktinya alhamdulillah orang juga ngamanahin 26 juta ke kita juga kagak takut gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Ya intinya mah kita cuma bisa memberikan kejujuran, keamanahan ya kan. Namanya kita manusia, ya pasti kan ada salahnya gitu. Misalkan ada komplain dan sebagainya, udah langsung komplain, nggak usah cacicu gitu. Dan alhamdulillah abang yang punya motor ini itu udah ngebore up di kita tuh 4 motor gitu. Revo Koperasi yang 130 cc buat spek road race yang dulu tuh, yang 130 cc 17 HP. Nah ini punya abang ini. Terus Mio 200 cc Ceboka yang dimana sebelumnya Mio-nya tuh udah habis 18 juta. Di kita cuma habis 9 juta. Abang yang ini. Nah sekarang Vario yang 26 juta ini, alhamdulillah kita diamanahi duit segitu banyak ya guys ya. Intinya kalau misalkan lu mau mencari bengkel yang mau diajak bekerja sama, diajak komunikasi, diajak diskusi, kemarilah pokoknya. Ayo kita omongin bareng-bareng. Tapi kalau misalkan lu udah ruwet duluan, udah jangan kemari dah, jangan bikin pusing pokoknya mah. Oke, mau dibantu konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subreka, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos Ngenjos par gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngenjos par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.